Salam para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia. Rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat Dialog Kris, tentang pengumuman yang saya sampaikan kemarin bahwasanya saya akan mereview Tosan Aji milik dari sahabat-sahabat yang berkenan ya. Nah, alhamdulillah banyak tanggapan positif ya. Banyak yang menghubungi saya lewat chat maupun telepon bagaimana agar Tosan Ajinya bisa direview secara terbuka. Ada juga yang menginginkan agar direview secara pribadi, jadi videonya untuk pribadi. Dan di kesempatan kali ini saya menerima sebuah permintaan dari sahabat ya, salah satu sahabat yang saya tidak perlu sebutkan namanya, untuk direview salah satu Tosan Aji kepunyaannya, yaitu Tosan Aji yang berwujud pedang. Nah, pedangnya ada di samping saya. Nanti kali ini saya akan memaparkan kurang lebihnya bagaimana pedang itu, apa kekurangan dan kelebihannya dan pakemnya, dan untuk apa, diperuntukkan untuk siapa atau pegangan siapa. Sahabat Dialog Kris, dalam dunia Tosan Aji itu tidak hanya dikenal dengan adanya hanya keris saja ya, namun juga ada tombak, ada juga pedang, ada juga kujang dan lain sebagainya, banyak macamnya. Termasuk ini pedang, jika memang memenuhi kaidah-kaidah Tosan Aji ya masuk golongan Tosan Aji ya. Dan pedang ini juga banyak ragamnya, banyak macamnya. Dari ada pedang luwo, ada pedang sudo, ada pedang lameng dan sebagainya. Nah, pedang itu adalah bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa kasar ya. Nah, untuk bahasa halusnya itu sabet. Ini kalau bahasa Jawa. Jadi bahasa kromo halusnya itu sabet. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pedang sabet itu kurang tepat ya, karena sabet sendiri berarti pedang, namun di sini beda kasta bahasa saja. Jadi sabet adalah bahasa lain atau bahasa halusnya pedang, dan pedang di sini berfungsi banyak macam-macam fungsinya. Salah satunya juga untuk pusaka juga. Nah, mari kita review bersama. Nah, seperti ini para sahabat ya. Nah, ini warangkanya, sandangannya ya. Kita mulai review dari sandangannya. Sandangannya ini pengakuan dari yang punya, ini dibuatkan baru, dipesankan baru, dan kalau menurut saya ya lumayan untuk menjadi sandangan sebuah pedang daripada apa istilah ligan ya, tidak ada sandangannya, tidak ada warangkanya. Ini bentuknya ya bisa dikatakan kontemporer. Ini dari gagangnya sampai sarungnya ini kontemporer ini, jadi sesuai keinginan sang pemesan mungkin ya, bentuknya maupun ini ornamen penghiasnya seperti ini ya. Ini kontemporer. Jadi pedang suduk ya. Ini nanti saya jelaskan kenapa saya bilang pedang suduk. Pedang suduk itu kebanyakan warangkanya itu memang ya ada yang kayu ya, ada yang kayu, cuman kebanyakan itu ada penghias lagi, logam-logam mulia. Kalau dipegang pembesar itu, baik itu gagangnya maupun sarungnya itu ada tambahan penghias. Jadi kalau di keris itu namanya pendok ya, itu juga diberi seperti itu. Ada yang full, warangkanya itu diberi penghias logam mulia seperti emas maupun perak atau juga tembaga, itu ada yang full, ada yang sepotong-sepotong, itu juga ada. Nah, kalau bahan warangka ini, kalau kita melihat seratnya ya, itu sepertinya kayu jati. Karena yang punya sendiri tanya ini kayu apa, kurang tahu ya. Kalau melihat seratnya, ini kayunya kayu jati, dan juga gagangnya juga kalau melihat seratnya juga, nah ini kayu jati juga ya. Dan terlihat warangkanya ini
disambung, atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu tangkepan. Jadi tidak iras. Kalau zaman dulu itu iras, ini tidak ada sambungannya. Nah, bagian ini tidak ada sambungannya ini. Jadi iras, jadi satu lembar kayu lalu dilubangi dengan alat yang namanya sekrek. Itu kalau zaman dahulu. Nah, mari kita buka saudara. Nah, seperti ini para sahabat ya. Ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, ya. Baliknya seperti ini. Nah, para sahabat, pedang yang seperti ini yang bentuknya agak melengkung, dan sebetulnya ini ada sedikit seperti patahan ya di sini, sampai jadi kurang lebih ya setengah dari panjang bilah itu ada sedikit patahan dan bentuknya beda. Nah, bagian punggungnya yang di setengah ke bawah ke pegangan itu rata, dan di sini setengah ke ujung itu tajam. Lah, untuk bagian depan, bagian bawah sini ini semuanya tajam. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diingat, kalau jenis pedang, nama dapurnya itu suduk. Nah, suduk itu kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kalau diartikan bahasa Indonesia ya tusuk. Berarti ini merujuk ke fungsinya. Ini kalau dipakai atau difungsikan sebagai senjata, ini senjata tusuk. Jadi dinamakan pedang tusuk, atau bahasa Jawa itu pedang suduk. Dan ada tambahannya kata maru. Jadi pedangnya pedang suduk maru. Di sini arti kata maru sendiri saya kurang mendapatkan referensi ya, karena minim sekali referensi pedang itu. Namun ya kalau kita merujuk kepada fungsinya, ya ini pedang tusuk. Nah, apakah pedang suduk itu dipakai hanya untuk senjata? Hanya untuk senjata perang? Nah, bisa jadi, karena kalau kita melihat dari bentuknya dan secara pegangannya, atau kalau saat dipegang itu lebih nyaman ya dipakai untuk sebagai senjata daripada keris, dan ini juga termasuk senjata jarak dekat. Dibandingkan keris itu lebih bisa difungsikan pedang untuk senjata. Dan ini senjata jarak dekat, selain tombak itu juga ada pedang. Nah, ini bisa dipakai orang yang berjalan atau pasukan berjalan kaki, atau juga pasukan kavaleri yang menunggang kuda itu juga bisa. Nah, lalu secara fungsi sendiri, selain senjata itu juga ada pusaka, ada kepusakaan. Pedang yang dijadikan pusaka, atau juga ageman. Zaman dulu pedang itu tidak hanya dipakai untuk senjata. Jadi sama halnya keris. Saya sudah sampaikan kemarin seperti penjelasan tombak, bahwasanya tombak itu sama keris sama saja. Ada yang dipakai untuk ageman, ada yang dipakai untuk senjata, dan juga ada yang dipakai untuk pusaka. Dan juga sama pedang. Pedang juga ada yang dipakai untuk senjata, ada yang dipakai untuk ageman, dan juga ada yang dipakai untuk pusaka. Nah, kita lihat foto Bung Karno itu, kalau kita lihat itu saat mungkin beliau keluar atau saat berpidato, selain beliau itu memakai tongkat komando, beliau juga menyandang atau memegang sebuah pedang. Nah, salah satunya itu pedang dari yang saya dengar informasinya itu pedang dari Keraton Surakarta. Itu konon katanya diparingi atau diberikan atau dipinjamkan ya oleh salah satu pembesar dari Keraton Surakarta. Itu pedang yang berdapur suduk maru. Lalu kalau kita lihat upacara-upacara di keraton, baik itu Solo maupun Jogja, bahkan sampai Paku Alaman, Mangkunegaran, dan juga bahkan mungkin keraton-keraton di luar Jawa Tengah ya, dan Jogja, itu saat acara kirap maupun saat acara jamasan maupun bahkan sampai acara penobatan raja dan acara-acara yang sakral yang lain, itu mengeluarkan sebuah pedang-pedang pusaka. Nah, itu yang membawa adalah seperti ini ya, dayang-dayang atau apalah itu, kayak seperti prajurit perempuan itu, dan ada syarat-syarat tertentu mungkin agar bisa membawa itu ya, kategorinya mungkin itu dia abdi dalam, itu perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu yang memegang itu pedang, dan itu pedang pusaka. Jadi pedang di sini fungsinya tidak hanya sebagai senjata, bisa dijadikan senjata memang.
sama hanya seperti keris ya, senjata fungsional, tapi ada yang memang benar-benar dipusakakan tanpa dikeluarkan dan disakralkan, ada yang juga dibawa meskipun itu pusaka sebagai untuk dipakai untuk ageman juga, dan memang ada yang benar-benar difungsikan sebagai senjata, itu juga ada. Nah, yang penting apa? Yang penting kita di sini merawat, kita harus tahu apakah ini dulunya senjata, murni senjata, bukan di istilahnya bukan dipusakakan, ataukah ini memang benar-benar pusaka. Kalau memang kita tahu ini benar-benar pusaka, dari awal dibuat untuk pusaka, ya kita rawat sebagai hanya pusaka. Kalau senjata dan itu memang layak dipusakakan, ya tidak apa-apa kita pusakakan, tapi tidak perlu berlebihan. Yang selanjutnya adalah pamor. Pamor di sini kita melihat polanya itu pola kulit semangka ya, atau juga bisa dikatakan waswutah. Kalau kita melihat pola pamornya itu seperti kulit semangka atau juga waswutah juga bisa. Namun di sini karena sifatnya penuh, ini juga bisa dikatakan pedaringan kebak. Nah, atau juga bisa dikatakan waswutah kebak bisa, kulit semangka kebak bisa. Tapi kalau saya lebih dominan ke kulit semangka. Namun ini sudah banyak yang di bagian ujung ini banyak yang aus ya. Nah, ya banyak yang aus. Kalau di bagian bawah masih banyak terlihat di sini. Nah, filosofi dari pamor kulit semangka sendiri atau waswutah ya, ini saya jelaskan bareng-bareng saja bersamaan antara kulit semangka dan waswutah, bahkan sampai pedaring kebak ini ya kurang lebihnya sama. Dia berfungsi untuk bermana filosofi untuk sumber penghidupannya, lebih tepatnya agar sang pemilik ini bisa menjadi keluarga yang mampu memenuhi ini apa istilahnya pedaringannya agar selalu penuh. Kalau pedaringan kebak, waswutah juga agar sang pemilik selalu bisa membuat was-wasnya atau persediaan pangannya itu selalu selalu penuh dan sampai tumpah-tumpah. Kulit semangka juga sama, kurang lebihnya sama. Ini hubungannya sama kemakmuran, sama kerezekian, sama kebahagiaan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi antara keris, pedang, tombak dan lain sebagainya itu sama ya, juga yang pamornya seandainya di keris pamornya pedaringan kebak atau waswutah, filosofinya seperti itu ya, di tombak di pedang juga sama. Nah, untuk tangguhnya, nah karena dalam ilmu penangguhan yang diwariskan para leluhur itu lebih banyak mengulas tentang keris. Nah, jadi untuk selain keris, tombak, pedang dan lain sebagainya itu referensinya minim, namun tetap kita berusaha mengidentifikasi tangguhnya tetap, karena apa, ada dasar-dasarnya yang paling menonjol, yaitu salah satunya mungkin bahannya, teknologinya, cara penggarapannya, khususnya cara penyembuhannya atau model-model penyembuhannya, jejak-jejak penyembuhannya ini kita bisa lihat. Nah, kalau kita melihat dari bentuknya, dari rabaannya, kalau kita tanting ya istilahnya kalau bahasa Jawa kita ayunkan seperti ini, rasanya itu berat ringannya seperti apa untuk kategori pedang atau untuk dosan aji seukuran segini. Lalu kita melihat besinya, bajanya, pengolahan besi baja dan teknologinya ini, kami menyimpulkan ini adalah pedang-pedang dari wilayah pesisir Pantura ya, dari pantai utara Jawa itu. Kalau pantai utara Jawa itu kan dari Gresik sana ya, kalau timur, kalau ke barat bisa sampai Cirebon, sampai lebih ke barat lagi. Namun yang paling terkenal untuk tangguh Pantura yang paling dominan itu adalah tangguh Tuban. Jadi apakah ini pedang-pedang tangguhnya Tuban? Bisa jadi ini pedang Tuban, pedang daerah pesisir utara Jawa ya, Tuban, atau juga bisa Cirebon juga bisa, karena kita melihat pola pamornya ini sering kali ada di wilayah Cirebon ya. Teknik-teknik dan bahan pamor seperti ini ya, kita lihat seperti ini. Nah, baliknya itu seperti umum di wilayah Cirebon. Kalau kita melihat besinya, pengolahan bajanya, pengolahan besinya, nah itu kita melihat itu ya identik dengan karakter besi-besi yang disebut dengan air-air wilayah pantai utara Jawa. Beda dengan pantai-pantai selatan seperti mungkin ya Yogyakarta atau daerah mana ya, Pacitan, daerah ya intinya yang selatan itu
itu beda, airnya beda meskipun sama-sama pesisir, itu beda. Sebetulnya saya juga ingin melihat besinya ya, ingin menunjukkan para sahabat bagaimana besi pedang yang benar, khususnya pedang Sudok Maru. Namun di sini sangat sulit untuk dibuka dan juga saya kesulitan untuk membukanya dan sudah saya komunikasikan sama yang punya bagaimana ini besinya tidak bisa dibuka. Ya sudah nggak apa-apa, tidak usah diulas. Namun yang ingin saya sampaikan bahwasanya kebanyakan pada umumnya pedang suduk itu besinya kotak dan hampir semua yang saya jumpa itu sedikit bengkok. Nah, ini fungsinya sebetulnya untuk keamanan ya. Kalau dipasang di gagang, ya di handle itu lebih tepat, apa itu lebih kuat gitu ya. Jadi ada kunciannya. Nah, kalau bulat dan lurus itu kurang efisien, kurang kuat jika dipasang di gagang. Beda dengan keris, beda dengan tombak. Kalau tombak ada penguatnya, mungkin apa itu bagian ujung besinya itu diulir, tapi kalau pedang tidak, dibuat kotak dan dibuat sedikit melengkung. Ini untuk pedang Sudok Maru, untuk pedang yang lain beda ya. Namun di sini mohon maaf saya tidak bisa menampilkan bentuk dari besinya yang ini karena kesulitan untuk dibuka. Kalau kita buka nanti mungkin saya khawatir nanti kan tidak melihat besinya ini besar atau kecil. Kalau sudah kecil nanti rawan patah atau gimana, atau ini juga sudah dilem yang sama yang membuat gagang ini saya tidak tahu. Jadi daripada beresiko mending tidak saya buka, namun sedikit saya menjelaskan. Para sahabat-sahabatku semuanya, jika kita sudah mengetahui ya apa itu namanya bentuknya atau jenisnya pedang yang seperti ini Sudok Maru. Sedikit tambahan lagi, Sudok Maru itu panjangnya yang paling umum itu sekitar 60 cm. Ini rata-rata ya, karena apa, ini kita karena ya senjata fungsional, paling efisien sebagai pedang untuk difungsikan sebagai senjata ya kurang lebih panjangnya segitu ya. Nah, kalau ada yang pendek yang berbentuk Sudok Maru mirip seperti ini atau persis seperti ini, tetap penamanya Sudok Maru meskipun pendek ya. Jadi kalau orang kebanyakan itu mengatakannya itu malah cengkrong, itu beda, cundrik itu beda, karena dapur cengkrong, dapur cundrik itu ada sendiri, biasanya malah ada ganjanya ya. Jadi kurang lebih sama seperti keris. Tapi kalau pedang meskipun pendek ya mungkin panjangnya setengah ini ya, kalau ini sekitar 60, mungkin sekitar 30, itu masuknya masih sudut. Mungkin yang memakai dulunya itu tidak dipakai untuk senjata secara sepenuhnya, namun hanya untuk benar-benar kalau terjepit ya mungkin dipakainya diselipkan di mana, di baju atau mana, itu biasanya pendek. Dan di wilayah Tuban itu banyak beredar atau banyak orang-orang menyimpan Sudok Maru yang pendek. Kalau keyakinan dari kebanyakan orang di wilayah Tuban itu mereka menamainya Gaman Modin Tuban. Nah, itu tradisinya di sana seperti itu kurang lebihnya. Jadi meskipun pendek, kalau bentuknya seperti ini tetap Sudok Maru. Lalu yang selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk pedang atau tosan aji wilayah Tuban, saya rasa ini sudah umum dari pengolahan besi, terap-terapan pamor, apa itu namanya penggarapannya ini sudah umum untuk tosan aji dari wilayah-wilayah pesisir pantai utara Jawa. Cuman di sini ya karena mungkin faktor usia, bagian ujungnya kita lihat. Nah kalau kita lihat ini ya, nah ya sudah apa itu namanya sedikit aus. Lalu untuk ujungnya ini sudah tidak lancip lagi. Nah ini sebetulnya bisa lancip lagi. Nah, pamor-pamor sudah banyak yang hilang. Ini bagian ujungnya. Namun untuk bagian yang pangkal, bagian bawah masih lumayan bagus. Nah ya, masih bagus. Namun ini kekurangan di sini warangannya. Nah warangannya itu kalau kita lihat ya sebelah ini sudah benar. Jadi di situ ada antara pamor dan besi, satuan besi itu kelihatan. Jadi putih hitam gitu. Tapi untuk yang sebaliknya, ini tidak terlihat hitam putihnya, namun tidak putih saja. Jadi ini warangannya kurang maksimal, bisa dikatakan seperti itu. Ini sebetulnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Tapi kalau memang tidak
menginginkan ya tidak masalah, ya udah sudah seperti ini ya, udah baik ini ya, daripada nanti kalau terlalu sering diwarangi nanti kondisi besinya semakin rusak. Pada zaman dahulu, pedang-pedang seperti ini seringkali dipakai oleh pasukan-pasukan, sudah saya jelaskan tadi, pasukan-pasukan dengan ya ini pasukan-pasukan peperangan jarak dekat ya, bisa yang menunggang kuda atau juga bisa yang berjalan kaki. Namun kalau saya sendiri, saya pribadi memprediksi dan menyimpulkan melihat karakteristiknya, baik itu apa istilahnya ini kemewahannya ya, kalau istilah Tosan Aji, jorer pamornya, guaya pamornya, dan juga saya berusaha sedikit melakukan pendekatan dengan apa istilahnya merasakan karakternya, saya rasapi karakternya ini ya memang dulu juga dipakai untuk senjata, tapi lebih dipakai untuk ageman. Kemungkinan besar ini juga ini dulu dipakai oleh seorang mungkin pembesar-pembesar wilayah kampung ya. Demikian para sahabat, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat Dialogris, sedikit review tentang pedang. Ya, mohon maaf saya tidak bisa banyak menyampaikan ya tentang informasi tentang pedang ini. Ya sebatas yang saya ketahui saja ya. Saya tidak ingin apa istilahnya muluk-muluk ya atau berlebihan mengatakan sesuatu hal yang tidak saya ketahui atau yang memang bukan semestinya. Seperti halnya mohon maaf pedang ini dikatakan ini itu pedang dari kerajaan, pedang buatan kerajaan dan sebagainya, tidak. Ya kalau memang tidak ya saya akan katakan tidak. Kalau memang iya ya saya akan berusaha mengatakan yang apa adanya. Lawang pedang biasa mohon maaf Tosan Aji biasa dikatakan ini buatan Bukraton, ini pegangan raja, pegangan senopati dan sebagainya. Ini kalau menurut saya kurang tepat. Jadi saya mengusahakan apa yang saya ketahui, yang saya sampaikan, apa informasi apa yang saya dapat, yang berdasarkan ilmu pakem yang sebenarnya. Jadi di sini saya berusaha tidak ada istilahnya pembohongan ya, terlalu berlebihan mengatakan Tosan Aji. Nanti apa? Dampaknya itu ke anak cucu kita. Jika Anda mempercayai saya dan jika saya mengatakan yang tidak sebenarnya, ini nanti pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kebohongan ini nanti akan berjalan secara estafet ke anak cucu kita. Panjenengan semua saudara-saudara menyampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan sampai anak turun. Ini nanti kan ya nggak baik juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan meskipun sedikit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.